video kali ini saya akan menjelaskan materi bab 2 dari buku kalkulus karangan Purcell, yaitu tentang turunan atau derivatif. Subtopik 2.1 yaitu dua masalah satu tema. Masalahnya yaitu masalah garis singgung dan masalah kecepatan sesaat. Dari dua masalah ini nanti kita akan memahami konsep dari definisi turunan. Tujuan untuk mempelajari subtopik ini yaitu memahami konsep definisi garis singgung dan mampu menghitung gradien garis singgung. Yang kedua, memahami konsep definisi kecepatan sesaat dan menghitung kecepatan sesaat. Yang ketiga, mampu memahami latar belakang konsep definisi turunan. Perhatikan dua gambar tersebut. Yang pertama, ya ini ada sebuah kurva, lalu ada sebuah garis yang menyentuh pada kurva tersebut di satu titik ketika. Kemudian di gambar yang kedua, ini ada benda seperti batu di atas gedung, jatuh dari atas gedung ke lantai dasar ya. Apakah masalah yang pertama itu permasalahan geometri? Lalu yang kedua, apakah ini permasalahan benda jatuh? Berarti berkaitan dengan fisika. Terus apa sih korelasinya dari dua masalah ini? Faktanya, dua masalah ini adalah dalam satu tema, yaitu konsep turunan. Seperti apa? Kenapa dua masalah ini menggunakan konsep turunan? Mari kita bahas satu persatu. Dari masalah yang pertama yaitu garis singgung. Gagasan Euclid mengatakan bahwa garis singgung sebagai garis yang menyentuh suatu kurva di hanya satu titik. Ini tentu sangat tepat untuk lingkaran. Jika ada satu garis yang menyinggung, itu tepat di satu titik. Lalu bagaimana dengan kurva-kurva lainnya? Misalnya kurvanya kayak gini. Kayaknya garis yang menyentuh di kurva ini nggak menyentuh hanya satu titik ya. Tapi untuk memenuhi gagasan Euclid ini, kita harus memilih satu titik yang terbaik atau satu titik yang paling mendekati kurva. Katakanlah di sini sudah didapatkan titiknya yaitu titik P. Jadi bisa dibilang ini adalah garis singgung di P. Sama seperti ini, garis singgung di P. Tapi tahukah kalian untuk mencari titik terbaik ini, kita perlu menggunakan konsep limit. Bagaimana konsep limit itu digunakan? Perhatikan. Misalkan terdapat titik P di sebuah kurva. Lalu kita beri titik Q di kurva yang sama, yang mana titik Q ini bisa kita gerakkan sehingga mendekati titik P. Jika kita tarik garis antara titik P dan Q, ini disebut dengan garis tali busur. Jika kita tarik garis yang hanya menyentuh di titik P saja, ini disebut garis singgung. Jika kita tarik sumbu X dan sumbu Y, koordinat titik P ini misalnya C, berarti koordinat sumbu Y-nya FC. C, FC. Lalu untuk koordinat titik Q, misal kita tarik garis tegak lurus. Misalkan ini jaraknya H ya, berarti koordinat sumbu X titik Q-nya yaitu C plus H. Maka koordinat sumbu Y titik Q-nya FC plus H. Perhatikan di sini membentuk segitiga siku-siku. Kita pindahkan ke sini ya. Segitiga siku-siku ini memiliki tinggi, tentu ini ya tingginya, yaitu FC plus H dikurangi FC dan alasnya yaitu H. Nih ya, misalkan kita beri di sini sudut theta. Ingat bahwa definisi kemiringan itu menggunakan tangan. Di sini kita menggunakan aturan tangan yaitu sisi depan dibagi sisi samping. Karena memang di sini diketahuinya ya sisi depan dan sisi samping ya. Sehingga untuk mencari kemiringan tali busur atau M sekan, M ini notasi dari kemiringan atau gradien ya. M sekan yaitu sisi depannya FC plus H dikurangi FC per H. Lalu bagaimana untuk mencari kemiringan garis singgung atau M tangan? Tadi dikatakan titik Q ini bisa kita gerakkan menuju ke titik P. Berarti semakin titik Q bergerak menuju P, artinya H ini semakin menuju 0. Nah, inilah kenapa kita membutuhkan konsep limit. Maka gradien garis singgung atau M tangan yaitu limit H menuju 0 dari ini ya, dari gradien garis tali busur atau M sekan. Nah, inilah yang disebut dengan definisi gradien garis singgung. Sehingga kita bisa mendefinisikan garis singgungnya sendiri, yaitu garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx, kurva ini ya, di titik P, C, FC, yaitu titik P ini, adalah garis yang melalui P dengan kemiringan limit H menuju 0, FC plus H dikurangi FC per H. Nah, syaratnya asalkan bahwa limit ini ada dan bukan tak hingga atau negatif tak hingga. Artinya hasilnya itu bilangan real. Oke, dari definisi garis singgung ini, kemiringannya didapatkan dengan konsep limit. Jadi dari konsep ini kita bisa mencari kemiringan sebuah garis singgung. Contoh, gambarkan grafik dan garis singgung serta carilah kemiringan garis singgung pada kurva di titik 2, 4. Untuk menggambarkan grafik menggunakan GeoGebra, ketikkan saja di sini X kuadrat
kemudian titiknya tadi 2,4. Jadi ketik di sini 2,4. Lalu pilih tools, karena kemiringan, jadi kita pilih tangan. Klik titiknya dan klik kurvanya. Nah, ini muncul garis singgungnya seperti ini ya. Sehingga gambarnya seperti ini. Lalu cari kemiringannya dengan ini, dengan rumus yang ini ya. Nilai C-nya ini berarti 2. Jadi F2 plus H dikurangi F2 per H. Karena di sini fungsinya X kuadrat, sehingga kita substitusikan 2 plus H-nya dikuadratkan dan 2-nya juga dikuadratkan. Kita uraikan, di sini sudah tidak perlu dijelaskan lagi ya. Jadi 4 plus 4H plus H kuadrat dikurangi 2 kuadrat 4. Faktorkan lagi. Nah, di sini sehingga bisa dicoret H-nya, jadi F plus H. Lalu substitusikan nilai H-nya itu 0, maka didapatkan kemiringan dari garis singgung itu adalah 4. Itu untuk permasalahan yang pertama. Ternyata kita bisa mengambil definisi garis singgung dengan kemiringan menggunakan konsep limit. Lalu untuk masalah yang kedua, buah benda B jatuh dari atas gedung. Percobaan menunjukkan bahwa apabila mulai dari keadaan diam, maka benda B jatuh sejauh 16 T kuadrat meter dalam T detik. Jadi benda B jatuh sejauh 16 meter dalam detik pertama dan 64 meter selama 2 detik pertama. Berapa kecepatan sesaat saat T sama dengan 1? Kita tahu kalau benda jatuh itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi ya, sehingga jatuh itu tidak memiliki kecepatan yang konstan, yang sama. Maka saat benda ini jatuh, itu pertama kecepatannya semakin lama semakin cepat. Sehingga grafiknya seperti ini. Kita tahu rumus kecepatan yang paling dasar di waktu sekolah ya, yaitu jarak dibagi waktu. Jadi kalau untuk kecepatan rata-rata, berarti jarak kedua dikurangi jarak ke-1 dibagi waktu kedua dikurangi waktu ke-1. Rumus ini bisa kita gunakan misalkan pada detik kedua. Jadi jarak keduanya 64, jarak pertamanya 16 ya. Waktu keduanya 2, waktu pertamanya 1 detik. Didapatkan 48 meter per detik. Bagaimana untuk mencari kecepatan sesaat? Kita tidak bisa pakai ini, jaraknya nggak tahu, dan juga waktunya juga cuma 1. Oke, kita lakukan percobaan terlebih dahulu. Misal kita buat waktunya sehingga ada waktu kedua dan waktu ke-1. Misalnya, selama interval waktu dari 1 sampai 1,5. Di sini jaraknya belum diketahui ya, perhatikan. Benda saat jatuh dalam waktu C, posisinya itu FC. Saat jatuh waktunya bertambah H sehingga menjadi C plus H, berarti posisinya yaitu FC plus H. Jaraknya kita gunakan ini, sehingga kecepatan rata-rata yaitu jarak keduanya FC plus H dikurangi jarak pertamanya FC, per waktunya ini, C plus H dikurangi C, yaitu H. Dari sini kita bisa cari nih, kecepatan rata-rata dengan interval waktu dari T sama dengan 1 sampai 1,5. Berarti di sini, C plus H-nya yaitu 1,5 ya. C-nya yaitu 1. Kita substitusikan. Karena di sini fungsinya 16T kuadrat, sehingga 1,5-nya dikuadratkan dan 1 juga dikuadratkan. Didapatkan hasilnya 40 meter per detik. Oke, itu untuk interval yang 1 sampai 1,5. Lalu bagaimana jika intervalnya kita sempitkan lagi? Misalnya 1 sampai 1,1. Itu didapatkan 33,6 meter per detik. Oke, berarti semakin kita sempitkan interval, kita semakin mendapatkan kecepatan sesaat saat T sampai dengan 1. 1,5 itu FC plus H ya, dan FC-nya itu 1. Berarti H-nya itu 0,5. Kalau di sini berarti hanya 0,1. Berarti semakin menuju ke kecepatan sesaat pada T sama dengan 1, H-nya semakin menuju 0. Disinilah konsep limit digunakan. Berarti kecepatan sesaatnya yaitu limit H menuju 0 dari kecepatan rata-rata. Inilah yang disebut dengan definisi kecepatan sesaat. Maka, definisi kecepatan sesaat adalah jika benda bergerak di sepanjang garis koordinat dengan fungsi posisi Ft, maka kecepatan sesaat pada saat C adalah limit H menuju 0, Fc plus H dikurangi Fc per H. Dengan syarat nanti hasilnya limit itu adalah bilangan real. Ini bisa kita gunakan untuk mencari kecepatan sesaat. Yang tadi minta untuk mencari berapa kecepatan sesaat saat T sama dengan 1. Substitusikan nilai C-nya itu 1. Karena fungsinya 16T kuadrat, maka kita kuadratkan 1 plus H-nya dan 1-nya juga.
Mendapatkan 32 plus 16H. Substitusi nilai hanya 0, jadi 32 meter per detik. Oke, ini kecepatan sesaat saat T sama dengan 1 detik. Mari kita simpulkan dari masalah yang pertama dan yang kedua. Dari masalah yang pertama, kita mendapatkan definisi garis singgung dengan kemiringannya, yaitu rumus atau konsep limit seperti ini. Dan pada masalah yang kedua, kita mendapatkan definisi kecepatan sesaat, rumus atau konsep limit ini. Dan ini, jika kita perhatikan ternyata sama konsep atau rumus limitnya. Nah, tentu ada masalah-masalah lain yang sama seperti menghitung kecepatan sesaat yang berkaitan dengan laju perubahan. Karena untuk menyelesaikan beberapa masalah yang berbeda seperti ini dan menggunakan satu konsep, maka matematika memberikan satu konsep, yaitu definisi turunan. Jadi, definisi turunan yaitu turunan fungsi f adalah fungsi lain f aksen yang nilainya pada sebarang bilangan x adalah f aksen x sama dengan limit h menuju 0, fx plus h dikurangi fx per h. Dengan syarat limitnya ada, bukan tak hingga atau negatif tak hingga. Jadi inilah kesimpulan dari dua masalah satu tema. Ternyata dua masalah tadi menggunakan satu tema atau satu konsep, yaitu definisi turunan. Jadi ini adalah definisi turunan secara umum, ya, secara umum untuk menyelesaikan semua turunan. Jika kita ingat di sekolah, itu cara menurunkan fungsi aljabar kan beda lagi, tidak menggunakan ini. Nah, itu khusus untuk polinomial, kita punya rumus tersendiri, turunan dari definisi ini. Jadi definisi turunan ini digunakan untuk semua kasus secara umum, gitu ya. Untuk turunan trigonometri nanti ada lagi teoremanya. Untuk menurunkan polinomial juga nanti ada lagi teoremanya. Jadi subtopik ini hanya menjelaskan latar belakang dari definisi turunan. Definisi turunan secara umum. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton.